Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih dapat belajar seperti biasa. Salawat beriring salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sebelumnya selamat bertemu di aplikasi Zoom, pertemuan pertama kita melalui aplikasi Zoom. Ini karena keadaan pandemi, masih dalam keadaan pandemi, tetapi tidak memutuskan semangat kita, tidak membuat semangat kita berkurang untuk belajar. Itu harapan Ibu untuk kalian semua. Oke, gimana keadaan kalian? Sehat? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke. Untuk pertemuan pertama ini mungkin Ibu bisa langsung menjelaskan menampilkan kepada kalian, karena biasanya sebelum Ibu mengajar, Ibu selalu menunjukkan yang namanya RPS ya kepada mahasiswa supaya nanti kalian bisa menjadikan RPS ini sebagai acuan kalian untuk bisa aktif belajar di kelas. Nah, untuk panduan ya, ini RPS yang sudah Ibu buat, nanti Ibu akan kirimkan ke e-learning ya. Kalian bisa akses melalui e-learning, nanti bisa kalian download, kemudian kalian lihat sebagai acuan kalian pembelajaran setiap minggunya. Oke, nah di sini ada RPS untuk fisika, mata kuliah fisika dasar, teknik industri, lengkap dengan CPL, CPMK ya, referensi semua kalian bisa lihat di sini. Nah, ini adalah pertemuan-pertemuan 6 di sini ada 16 kali pertemuan, sudah include UTS dan UAS-nya. Nah, di setiap pertemuan ini Ibu sudah menuliskan kemampuan yang direncanakan, bahan kajiannya, terus bentuk pembelajaran, waktu, terus bagaimana cara kita belajar, tentunya juga kriteria dan indikator yang akan Ibu nilai nantinya. Ibu sudah jelaskan semua di sini, nanti kalian baca-baca di rumah kalian masing-masing. Nah, kemudian tujuan Ibu memberikan RPS ini kepada kalian. Jadi untuk setiap minggu sebelum pertemuan, kalian harus sudah tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kalau minggu ini kita belajar tentang besaran, satuan, dimensi, dan angka penting, maka karena dengan adanya RPS, kalian harus tahu minggu depan kita harus belajar apa gitu. Ya, di samping itu Ibu akan juga mengingatkan kalian. Oke, paham ya? Paham? Paham. Baik, kita langsung masuk ke materi ya. Mungkin nanti di materi mungkin Ibu bisa jelaskan bagaimana item-item penilaian atau kriteria pembelajaran kita. Oke. Nah, ini mata kuliah fisika dasar 1, SKS-nya 2 teori, nanti 1 SKS praktikum. Kita akan mengadakan praktikum pada saat sudah dijadwalkan ya, kemudian semester ganjil. Oke. Nah, manfaat daripada mata kuliah fisika, sebelum Ibu masuk ke besaran dan satuan, tentunya kita harus mengenal dulu apa itu fisika. Nah, menurut kalian apa itu fisika? Aditya, apa? Ilmu fisika itu ilmu apa? Ilmu yang mengenal konsep dasar ilmu fisika yang mendukung berbagai teori dan praktikum di bidang teknik. Iya, itu yang Ibu tulis di slide. Maksudnya ilmu fisika itu ilmu pengetahuan apa? Ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan alam tentunya ya. Iya. Ya. Mungkin Roza bisa menjelaskan, menyebutkan apa itu ilmu fisika? Nah, di dalam ilmu fisika ini itu kan merupakan ilmu pengetahuan yang mempunyai pengaruh besar ya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang lain. Nah, gitu. Jadi kan kalau ilmu fisika itu ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam tentunya. Nah, kita mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan teknologi.
Misalnya di teknologi elektronika, informatika, industri, dan sebagainya, itu juga di bagian daripada fisika. Begitu juga dengan yang namanya teknologi alat ukur. Ya, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan alam. Oke, nah deskripsi mata kuliah kita pada hari ini membahas konsep fisika dasar dan hitungan-hitungannya ya, sesuai dengan kompetensi ilmu teknik tentunya. Jadi karena kalian anak teknik, maka nanti Ibu terapkan materi fisika ini ke dalam kompetensi teknik. Oke. Selanjutnya tujuan instruksional kita mempelajari fisika itu, nah setelah kita mempelajari mata kuliah fisika ini, saya harapkan kepada kalian semua mahasiswa untuk dapat memahami konsep-konsep dasar fisika. Itu nanti bisa besaran vektor, gerak, kinematika gerak, hukum Newton, nanti ada listrik. Nah, itu bisa kita lihat di RPS nantinya. Semua tentang kajian deskripsi, semua sudah Ibu cantumkan di RPS. Nah, strategi perkuliahan kita ini dalam bentuk ceramah dan diskusi, learning kooperatif tentunya ya. Nanti kita akan banyak diskusi. Jadi penyampaian materi Ibu hanya sampaikan sedikit, selanjutnya kita akan berdiskusi. Nah, untuk materi bahan bacaan juga sudah Ibu cantumkan di RPS, nanti boleh dilihat, kemudian kalian cari bukunya di perpustakaan ya. Mahasiswa itu harus rajin duduk di pustaka. Oke, nah kriteria penilaian dari Ibu di dalam menentukan nilai akhir sesuai dengan SOP Fakultas Teknik, itu untuk kriteria penilaian tugasnya 20%. Oke, kemudian 10% itu keaktifan daripada kalian, UTS 30% dan UAS 40%. Nah, di dalam tugas kita akan membuat kesepakatan nantinya bahwa latihan soal-soal yang diberikan itu dapat berupa tugas kelompok atau tugas mandiri ya. Terus bentuk dan tipe soal yang seperti dituliskan pada tiap akhir perkuliahan itu nanti dapat diberikan dalam bahasa Inggris atau juga dalam bahasa Indonesia. Paham semuanya terkait peraturan-peraturan kita, teknik dalam kita mengadakan proses pembelajaran khususnya mata kuliah fisika dasar. Gimana? Paham ya? Ada pertanyaan terkait peraturan ini, kesepakatan ini? Oke, Ibu rasa tidak ada ya. Untuk kesepakatan kita dealkan saja. Kita langsung masuk ke bab 1 tentunya ya. Besaran, sistem, satuan, dimensi, dan angka penting. Nah, ini merupakan materi-materi yang pernah kalian jumpai, yang sudah kalian jumpai di sekolah menengah dulunya ya. Kita di sini tingkat universitas hanya mereview dan dalam konteks yang lebih luas lagi dan tentunya kita implementasikan nantinya. Baik. Nah, besaran, satuan, dimensi, dan angka penting. Oke, jadi pokok-pokok bahasan yang akan kita pelajari di sini, Ibu sudah cantumkan juga di RPS. Kalau Ibu jelaskan di sini mungkin terlalu panjang. Di RPS nanti kalian lihat bahwa pokok-pokok bahasan yang harus kalian pahami, kajian-kajian, harapan-harapan yang harus kalian pahami, yang harus kalian kuasai untuk dalam hal besaran, satuan, dimensi, dan angka penting ini. Kalian harus paham tentang besaran, dimensi, satuan, pengukuran, dan angka penting. Nah, tentunya ini bukan hal yang sulit. Oke, mungkin Ibu bisa bertanya atau mungkin siapa yang mau menjawab silakan. Apa itu yang dikatakan besaran? Oke, silakan. Ingat ya, setiap mahasiswa yang aktif akan menjadi penilaian tersendiri bagi Ibu ya, dan itu menjadi nilai bonus. Jadi semakin aktif semakin baik. Silakan Roja, mungkin besaran. Silakan. Ya, silakan. Besaran adalah sesuatu yang memiliki besar nilai dan dapat diukur dengan hasilnya dinyatakan dengan angka-angka. Oke, bagus, sudah ingat. Kemudian dimensi, silakan. Siapa dimensi? Mungkin dimensi? Ya, silakan Aditya dulu. Ya, Roja tuh ini dulu ya. Aditya silakan. Dimensi merupakan suatu lambang untuk besaran. Terus? Lalu ada lambang dimensi, yaitu dicirikan dengan menggunakan kurang siku. Lalu ada dimensi besaran pokok. Besaran pokok dimensinya sudah ditetapkan atas kesepakatan internasional.
Oke. Iya. Lalu Oke, bagus. Selanjutnya satuan. Silakan. Maulana Ihsan, satuan. Maulana Ihsan? Iya, Bu. Iya, iya, iya. Ya, silakan. Satuan itu apa? Satuan itu suatu unit yang digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran atau Oke. sebagai nilai standar. Oke, bagus. Bagaimana dengan pengukuran, Maulana Ihsan? Pengukuran Tadi kamu mengatakan satuan itu standar daripada pengukuran. Nah, pengukuran itu sendiri bagaimana? Apa itu pengukuran? pengukur itu perbandingan, Bu, sebuah kuantitas Terus? yang tidak diketahui nilainya, Bu. Oke. Oke, ya nggak apa-apa, Ibu tetap terima. Bagus pernyataannya. Yang terakhir angka penting. Ari, mungkin Ari angka penting? Apa itu angka penting? Untuk apa angka penting? Izin menjawab, Bu ya. Silakan Ari, silakan. Angka penting itu bukan contohnya seperti melewati dari batas 5 contohnya ke angka 6 maka kita bulatkan menjadi 2,5 bukan dia masuk ke 2,6 bukan maka Oke, baik Ari. Ya, benar. Kamu langsung ke contoh ya, benar. Terima kasih ya. Oke, baik. Terima kasih kepada mahasiswa yang sudah mau menjawab. Baik, kita mulai. Seperti yang kalian katakan tadi, kita sudah tahu apa itu fisika ya, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda-benda di alam. Nanti ilmu fisika ini kita harus ikuti perkembangan teknologi tentunya. Dia akan selalu mengikuti perkembangan teknologi. Nah, fisika ini merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan kepada dalam pengamatan eksperimental dan tentunya dia pengukurannya secara kuantitatif ya atau metode ilmiah. Nah, itu fisika. Nah, kemudian fisika itu terbagi kepada dua ya, fisika klasik dan kuantum. Klasik itu pada tahun 1920 itu disebut fisika klasik. Kalau setelah tahun 1920 itu fisika kuantum. Nah, fisika klasik itu terdiri dari posisi dan momentum, ruang dan waktu, itu merupakan dua hal yang terpisah ya. Kalau pada fisika klasik itu posisi dan momentum itu dapat ditetapkan secara tepat. Nah, ruang dan waktu itu merupakan dua hal yang terpisah. Dia dari hukum Newton. Nah, setelah berkembangnya penelitian, maka muncullah yang namanya fisika kuantum. Itu setelah tahun 1920, di mana ketidakpastian posisi dan momentum partikel, kemudian ruang dan waktu itu merupakan satu kesatuan. Itu dari teori dualisme gelombang partikel, teori relativitas Einstein. Oke ya, ini merupakan sejarah singkat daripada perkembangan ilmu fisika. Oke, nah kita kembali ke besaran ya. Nah, tadi seperti yang kalian sebutkan itu, besaran adalah sesuatu yang memiliki besar dan nilai ya. Dia dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Ini seperti yang Roja sebutkan tadi, Roza ya. Nah, besaran itu terbagi kepada, kalau dibagi dalam asal dan arah, berarti kalau besaran berdasarkan asal dia terdiri dari apa? besaran pokok dan besaran turunan. Oke, kalau dari arah? Besaran. Besaran vektor. Oke, nah kemudian ini besaran itu contohnya itu seperti panjang, massa, waktu, suhu dan lain-lain ya. Dan nah tadi untuk mengukur atau seperti yang disebutkan oleh Maulana Ihsan tadi, itu kalau pengukuran itu kan membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan, ya kan? Nah, itu kan besaran fisika itu baru terdefinisi jika adanya nilai dan ada satuan. Nah, misalnya nih diketahui F sama dengan M kali A gitu. F sama dengan 12. Tetapi kalian tidak menulis satuannya. Berarti besaran fisika itu belum terdefinisi. Seperti itu ya. Jadi sangat penting untuk kalian pahami bahwa besaran dan satuan itu adalah satu kesatuan ya. Jika sudah ada besaran, maka juga harus sudah ada satuan. Seperti itu. Nah, ini juga pengertian besaran skalar,
perbedaan skalar dan vektor itu, kalau skalar dia hanya memiliki nilai. Bagaimana? Gimana perbedaan besaran skalar dengan besaran vektor? Ari gimana? Besaran skalar itu gimana? Bu, izin jawab. Roja? Besaran skalar Jadi itu bagaimana? Besaran skalar itu memiliki nilai dan Iya. tidak memiliki arah. Sedangkan Iya. besaran vektor memiliki nilai dan arah. Oke, itu perbedaan keduanya ya. Harus tahu ya, itu dasar sekali, harus kalian tahu, Ibu hanya mereview saja. Nah, Ya, Bu. selanjutnya kita ke satuan. Nah, ukuran daripada satuan besaran ditetapkan sebagai satuan, contohnya meter, kilometer, itu merupakan satuan panjang, detik, menit, jam, satuan waktu, gram, kilogram, dan lain-lain itu satuan massa. Ini sangat penting. Ini harus kalian review kembali ya. Jika lupa, nanti direview kembali. Nah, di sini kita ada melihat ada sistem satuan itu ada dua macam, yaitu sistem metrik. Ya, sistem metrik terdiri dari MKS dan CGS. MKS itu bagian dari meter, kilogram, dan second. Kalau CGS centimeter, gram, dan second. Nah, kemudian yang kedua, yaitu sistem non metrik atau sistem British. Nah, di dalam sistem internasional, satuan MKS yang telah disempurnakan. Jadi, yang paling banyak dipakai sekarang itu yaitu sistem satuan MKS. Itu yang paling banyak ya dalam satuan internasional tentunya. Kemudian di dalam satuan internasional ada 7 besaran pokok ya. Nanti kita bisa lihat 7 besaran pokok itu. Kita mulai dulu dengan dimensi. Dimensi adalah cara besaran tersusun dari besaran pokok itu merupakan dimensi. Penggunaan dimensi itu adalah untuk menurunkan satuan dari suatu besaran, kemudian untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Kemudian metode penjabaran dimensi itu, kalau dimensi ruas kanan harus sama dengan dimensi ruas kiri. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, F sama dengan M kali A. Jadi dimensi F itu harus sama dengan dimensi perkalian antara M dikali dengan A gitu. Jadi kalau F itu kan Newton ya, kilogram meter per second kuadrat. Jadi M kali A adalah kilogram meter per second kuadrat. Jadi sama ya, harus sama. Dimensi ruas kanan harus sama dengan dimensi ruas kiri. Itu adalah fungsi dimensi ya. Oke. Yang bising tolong di-mute-kan ya sebentar, tolong di-mute-kan. Baik. Nah, kemudian setiap suku itu berdimensi sama tentunya ya. Nah, kemudian oke, fungsi dimensi sudah, dan ini merupakan besaran pokok yang Ibu sebutkan tadi. Nah, besaran pokok, dimensi, dan satuannya ini sudah Ibu tabelkan. Ini juga sudah pernah kalian pelajari juga, sudah pernah kalian jumpai ya. Besaran pokok, nama panjang, lambangnya L, dimensinya tadi ada yang tadi sudah dijelaskan bahwa dimensi itu dalam bentuk kurung siku. Ya, tadi siapa yang menjelaskan ya? Aditya ya, menjelaskan dimensi itu dalam bentuk kurung siku. Ya, benar Aditya. Berarti ini kurung sikunya, kamu jangan paham akan pengertian saja tapi tidak tahu gimana sih yang dimaksud dengan dimensi gitu. Nah, ini dimensi ya. Oke, Ibu rasa kalian sudah tahu, cuman harus direview kembali mungkin karena sebagian ada yang dari SMK ya. Kalau SMK kan fisikanya cuman kelas 1 ya. Ya, benar kan? Nah, makanya untuk sekarang kalian harus kembali mereview karena ini merupakan hal yang penting. Walaupun dasar, tetapi ini merupakan hal yang sangat penting untuk kalian bisa melanjutkan materi-materi fisika selanjutnya. Oke. Kemudian ini sudah Ibu dalam tabel. Nanti slide-nya Ibu akan kirimkan ke e-learning. Kalian bisa melihat di e-learning ya. Kemarin masih error ya katanya. Tapi nanti insya Allah akan diselesaikan, dibenarkan. Nanti silahkan kembali bergabung di e-learning ya. Baik, kemudian ada di sini dimensi dan satuan besaran turunan. Kalau tadi besaran pokok, sekarang besaran turunan. Nah, besaran turunan ada sebagian di tabel sudah sebagian Ibu tulis, Ibu ini kan. Jadi yang pertama namanya volume ya dalam balok.
lambangnya V, rumusnya V sama dengan PL kali T, kemudian dimensinya L kubik pangkat meter pangkat 3, lambangnya seperti ini. Nah, ini ada 4 dimensi yang 4 nama besaran yang Ibu tulis. Selanjutnya ini sampai 10 kalian lanjutkan sendiri di rumah nantinya ya. Oke, ini tujuan Ibu untuk mereview kalian supaya paham, oh bagaimana sih cara menentukan dimensi, bagaimana apa sih rumus daripada kecepatan, percepatan, bagaimana sih lambangnya, apa lambang satuannya. Nah, itu kalau misalnya hanya melihat dari slide yang Ibu paparkan, itu tidak akan efektif. Jadi Ibu akan memberi tugas kepada kalian, tugas kecil, lengkapi tabel ini, nanti Ibu akan periksa ya. Ibu akan periksa, lengkapi tabel ini. Sampai 10 tentunya cari. Cari besaran-besaran turunan apa saja yang termasuk besaran turunan, kemudian tentukan lambangnya, kemudian tentukan rumus, dimensi, kemudian tentukan dalam bentuk satuannya. Baik itu nama dan lambang daripada satuan. Paham semuanya? Paham. Paham ya? Bu. Oke? Ya. Oke, Ya, paham Bu. ini tabelnya. Nanti berarti kalian bisa langsung isi di sini ya. Ini tabel yang Ibu kosongkan langsung ya. Sudah Ibu tentukan nama besarannya, kalian bisa langsung tentukan ini. Paham ya? Ada pertanyaan? Bagaimana? Ada pertanyaan? Silakan. Sebelum Ibu lanjutkan, Bu, silakan ada yang bertanya. Bu, Ari ingin bertanya, Bu. Kan Ari, silakan. Perbedaan antara besaran dan satuan itu terletak di mana perbedaannya, Bu? Oke. Perbedaan antara besaran dan satuan terletak di mana? Ya, seperti itu Ari ya. Oke, teman-teman yang lain silakan. Silakan Roza. Dari tadi Roza aja ya, yang lain silakan aktif. Ibu akan menilai keaktifan kalian ya. Mahasiswa, adik-adik mahasiswa, tolong aktif ya. Roja, silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana contoh penerapan tentang besaran dan satuan dalam kehidupan sehari-hari? Saya pikir Roja ingin menjawab. Ternyata Roja ingin bertanya. Baik, saya terima pertanyaan Roja. Oke, tadi pertanyaan Ari, apa itu perbedaan besaran dan satuan? Oke, silakan yang bisa menjawab. Maulana Ihsan mungkin bisa menjawab besaran dan satuan? Biar kawan-kawan yang lain aja Bu dulu ya. Ya, berarti Maulana Ihsan tidak mau aktif gitu, seperti itu ya. Bukan Bu. Oke, Ini silakan menjawab pertanyaan dari Ari. Aditya mungkin silakan. Apa tadi pertanyaan tadi? Yang perbedaan besaran dan satuan ya? Di Iya, silakan. mana terletak perbedaan antara satuan, besaran dan satuan? Kalau besaran itu dia seperti ini dia, kayak menghitung massa, menghitung panjang, menghitung waktu, menghitung suhu. Kalau satuan itu dia adalah apa namanya? Satuan itu kayak apa ya? Yang sudah didefinisikan gitu, yang ditetapkan terlebih dahulu. Nah, itu Iya. itu kalau ya. Oke, ya Aditya, ya benar jawaban Aditya. Mungkin Ari ingin mengetahui secara bukan dari definisi mungkin ya. Besaran itu tadi kan sudah disebutkan oleh Aditya bahwa dia merupakan ukuran fisik ya, suatu benda dalam bentuk angka ya, dalam otomatis dinyatakan secara kuantitas dia ya Ari ya. Nah, selain besaran fisika ada lain, misalnya perasaan sedih, gembira. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita merasa sedih, kita merasa gembira, kita merasa senang. Nah, itu perasaan itu dapat diukur atau tidak? Kalau menurut Ari gimana? Perasaan sedih, gembira, senang itu tidak sesuatu perasaan yang tidak bisa diukur kan? Berarti dia tidak termasuk ke dalam besaran. Di sini Ibu lebih mungkin Ari mungkin sudah tahu apa itu besaran dan satuan, cuman
Ari belum bisa membedakan, belum bisa melihat di mana letak perbedaannya. Ya seperti itu ya, besaran-besaran sesuatu yang dapat diukur. Tentunya dalam secara fisis ya, sesuatu ukuran fisis benda yang dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitas dalam bentuk angka-angka. Nah, satuannya itu adalah sesuatu yang dapat mendefinisikan daripada besaran, ya. Ya, misalnya tadi seperti kalau kita langsung ke fisikanya, F sama dengan M kali A. Nilai F gaya adalah 12, berarti 12 Newton. Nah, Newton ini mendefinisikan bahwa 12 ini adalah nilai daripada gaya. Seperti itu perbedaannya. Gimana, Ari? Berarti letak perbedaannya di hasil maupun di nilai, Bu, kan? Baik, ya benar Ari. Oke, sudah paham Ari ya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Aditya sudah menjelaskan. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Roza. Di mana sih implementasi besaran dan satuan di dalam kehidupan sehari-hari? Gimana? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Bicara saja tidak masalah. Sebutkan saja. Jangan takut salah ya. Kita sama-sama belajar. Bu, Ya. coba ulang pertanyaannya Roja. Kadang kami bisa menjawab. Oh, bagaimana Roja? Silakan. Coba diulang pertanyaan Roja. Bagaimana contoh penerapan tentang besaran dan satuan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu. Penerapan. Ya, Bu, Ari ingin menjawabkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, kan? Iya, silakan Ya. Ari. Contohnya seperti ini, Ja. Mengukur satuan dan apa tadi, Ja? Satuan dan besaran. Nah, contohnya, Bu, kan kita mengukur sebuah tomat lah, Bu. Kita ingin mengetahui hasilnya, kan kita membutuhkan alat ukur ini untuk mendapatkan nilainya, bukan berapa satuan yang seumpamanya Roja ingin pergi ke pasar berapa menit waktunya, berarti berapa menit kecepatannya. Gitu penerapannya menurut Ari dalam kehidupan sehari-hari, Bu, ya. Iya. Bisa masuk penerapannya seperti itu. Hal-hal dasar ya Ari ya. Jadi besaran dan satuan itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya seperti yang Ari jelaskan tadi bahwa misalnya Roja ingin mengetahui berapa sih jarak kampus dari rumah kos Roja ke kampus gitu kan, dengan mengendarai sepeda motor. Kita sudah mengendarai dengan kecepatan misalnya 60 km per jam, kemudian dalam waktu berapa menit. Nah, berapa sih jarak yang ditempuh seperti itu ya. Itu salah satu implementasi ya. Biar bisa menerapkan ke depannya, berarti saya dari kos ke kampus itu 10 menit. Maka kita udah bisa menerapkan targetnya, bukan? Iya, benar. Baik. Nah, itu nanti akan bisa kita bicarakan lagi, diskusikan lagi pada saat kita berbicara tentang materi kinematika gerak. Nah, itu banyak di situ nanti langsung implementasi jelasnya nanti akan ada di situ ya. Baik, Ya, terima kasih Ari, Roja, terima kasih ya. Baik, kita lanjut. Nah, Bu, gimana? saya nih bingung kan, Bu. Mau tanya nih, Bu. Oh, silakan Maulana, silakan. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah daya, gaya, atau tekanan termasuk besaran tarunan, Bu? Terima kasih. Ya, Maulana Ihsan bertanya apakah daya ya? Apa tadi? Gaya. Di-mute-kan Maulana Ihsan. Daya, gaya, dan daya, gaya, tekanan, Bu. Oh, gaya dan tekanan itu masuk ke dalam apa? Besaran apa ya? Besaran pokok atau besaran turunan? Ayo, masuk kemana? Ihsan bertanya gaya dan apa namanya itu masuk ke besaran pokok atau besaran turunan? Hah? Nah, ini dia. Menurut Ari ke gaya, ke besaran. Ya, besaran turunan ya. Pertanyaan Ihsan itu besaran pokok atau besaran turunan, gitu ya. Turunan. Gimana, Roza? Besaran turunan. Besaran turunan. Oke ya. Paham Ihsan ya? Oke, kita lanjut. Nah,
Oke, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal tentang penentuan dimensi. Ya, tadi sudah Ibu katakan bahwa dimensi itu sangat penting untuk kita memastikan apakah besaran satuan ruas kiri dan ruas kanan itu benar atau tidak. Karena kita ketahui tadi bahwa satuan itu sangat penting untuk menentukan teridentifikasinya suatu nilai besaran ya. Paham ya? Jadi kita memerlukan yang namanya perhitungan dimensi. Nah, ini dia contohnya. Ibu sudah buat dalam 5 variabel gaya. Tolong perhatikan ini, misalnya A, gaya sama dengan massa kali percepatan rumusnya ya. F sama dengan M kali A, ya kan? Nah, kemudian untuk massa, tadi kita sudah lihat di sini massa. Nah, dimensinya kan M ini ya. Ya kan? Ini dimensi M. Kemudian percepatan itu dimensinya, percepatan itu rumusnya apa? A sama dengan V per T ya. A V per T. Jadi dimensi V itu L, T itu adalah waktu. Pangkat minus 2 ini karena V per T. Jadi kita buat dalam bentuk perkalian, jadinya LT pangkat minus 2 ya. Pembagian dibuat dalam bentuk perkalian. Nanti ini sudah kalian pelajari, nanti diinikan lagi. Ini hanya Ibu ulang saja review. Kemudian jadi kita perkalikan, jadi ml kali T pangkat minus 2 satuan daripada kilogram meter per second, meter second pangkat minus 2 atau meter per second kuadrat ya. Jadi minus 2 ini kalau dia dalam bentuk perkalian, kalau dalam bentuk pembagian meter per second kuadrat, positif dia nih ya. Oke. Kemudian ini ada lagi berat jenis ya, berat jenis ini nanti kalau misalnya kita tidak cukup waktu di ruang perkuliahan, nanti silakan kita belajar di luar kelas, bisa kita diskusikan lagi. Mungkin ada teman-teman yang memang sudah lupanya sudah kebangetan gitu ya. Jadi reviewnya mungkin perlu waktu yang sedikit banyak gitu, seperti itu. Tidak masalah, Ibu akan tetap ajarkan. Oke, di sini sudah ada tekanan, sudah ada usaha dan daya. Nanti ini akan Ibu kirimkan slide ini ke e-learning ya. Jadi Ibu tidak akan mengirimkan melalui WA, Ibu akan kirimkan melalui e-learning. Selanjutnya di sini juga ada Ibu buat buktikan besaran-besaran berikut adalah identik atau sama gitu ya. Jadi kita harus membuktikan bahwa energi potensial itu besaran energi potensial harus sama dengan energi kinetik ya. Jadi energi potensial atau disingkat EP sama dengan MGH. Ini MGH ini adalah energi kinetik. Jadi energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali tinggi. Oke. Kalau massa dimensinya M, oke? Ya. Kemudian kalau gravitasi itu kan dia percepatan ya. Gravitasi itu adalah nilai percepatan, jadi satuannya meter per second kuadrat. Dimensinya LT pangkat minus 2 dikali dengan L, tinggi ya. Oke, jadi perkaliannya menjadi M L kuadrat dikali T pangkat minus 2. Hasilnya ML kuadrat T pangkat minus 2. Paham ya? Paham ya, alhamdulillah ya. Oke, nanti Ibu akan kasih coba nanti kalian setelah ini cari lagi besaran-besaran lain yang bisa kalian turunkan dimensinya. Untuk kalian latihan-latihan di rumah, dicari lagi besaran-besaran selain yang Ibu paparkan di slide ini. Banyak masih besaran-besaran lain ya, seperti momentum, impuls, ya, dan sebagainya. Itu dicari, nanti tentukan turunkan dimensinya, kemudian buktikan besaran-besaran berikut apakah identik atau tidak ya. Nah, kemudian selanjutnya pengukuran. Materi kita pengukuran. Pengukuran adalah mengukur. Nah, di sini ada alat-alat ukur. Di e-learning sudah Ibu kirimkan tugas kalian untuk membuat artikel terkait alat-alat ukur fisika ya. Jadi di sini kan ada Ibu tampilkan ini alat-alat ukur. Nanti kalian buat apa sih kegunaan alat ukur ini, bagaimana cara menggunakannya ya, bagaimana cara pengukurannya. Kalau ada skala nonius nilai-nilai ketidakpastian disebutkan semuanya ya. Tugas itu, Bu. Mana? Tugas itu, Bu. Iya, tugas. Ya, tugas. Dikerjakan sedikit-sedikit, tidak masalah ya. Nah,
Kemudian di dalam pengukuran itu kita pasti ada sering yang namanya kesalahan ya atau human error gitu. Jadi makanya diperlukan adanya kalibrasi sebelum pengukuran ya. Sebelum pengukuran harus ada kalibrasi. Ini jadi dia bingung sendiri nih lah. Ini belum ada yang diukur tapi kok sudah angkanya tidak nol lagi kan gitu ceritanya. Jadi pengukuran menjadi keakurasian dari pengukuran juga tidak akan bagus. Ya, kalau data tidak bagus, otomatis hasil penelitian yang akan kita lakukan juga nantinya tidak akan maksimal seperti itu dan tidak bisa menjadi referensi untuk penelitian-penelitian kita selanjutnya. Oke ya, ini dasar kalian untuk kalian bisa mulai belajar untuk mengukur segala sesuatu dengan ketelitian yang lebih baik lagi. Kemudian angka penting. Nah, ini operasi angka penting seperti yang sudah dijelaskan Ari tadi ya, bahwa pembulatan angka penting ini dia contohnya. Nah, di sini sudah ada operasionalnya, sudah Ibu cantumkan operasi angka penting contoh-contohnya. Terakhir, silahkan kerjakan. Oke ya. Ini Ibu tunggu dalam waktu 10 menit ya, 10 menit silahkan kerjakan, nanti kita diskusikan sama-sama hasilnya ya. Oke. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ini besaran dan satuan karena pendahuluan ya, Ibu hanya review saja gimana supaya kalian sudah siap untuk menuju ke materi-materi yang selanjutnya seperti itu. Oh, ini Bu sekarang jadinya. Iya, nanti akan kita diskusikan ya. Kalau memang waktunya sudah habis, tidak apa-apa. Mungkin nanti bisa kita share, kalian share di jawabannya di e-learning ya. Nanti Ibu akan lihat bagaimana jawabannya, apakah sudah benar atau tidak. Oke, ada pertanyaan lagi? Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada, Ibu rasa tidak ada, sudah cukup ya untuk hari ini. Mudah-mudahan dalam pembelajaran hari ini kalian sudah paham apa itu yang dinamakan, apa itu besaran, satuan, dimensi, angka penting, dan pengukuran. Nah, tentunya implementasi di dalam pokok-pokok itu juga kalian harus, pokok-pokok bahasan yang sudah Ibu sebutkan tadi, sudah bisa kalian tahu di mana sih letak implementasinya. Mungkin nanti pada pertemuan ke depan, terkait dengan kinematika gerak, nah, di situ banyak implementasi daripada materi besaran dan satuan. Kita akan lebih banyak kajian di situ lagi. Ini hanya untuk review bagi kalian supaya siap menuju ke materi-materi yang selanjutnya. Oke. Ibu rasa untuk hari ini terima kasih atas partisipasi kalian semua. Semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi ini, tetap mengikuti protokol kesehatan di mana saja. Insya Allah nanti kalau untuk kinematika mungkin kita bisa kuliah tatap muka ya. Kebetulan kalian juga sudah ada di daerah kampus semua, kita bisa tatap muka. Kita bisa belajar dengan efektif kembali, tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang baik. Oke? Terima kasih semuanya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi